Sobat RBS, kali ini kita udah melakukan pemetaan ini. Coba kita mulai dari awal ya. Jadi posisi ini parkir, parkir juga. Terus jadi untuk areal ini di sini tuh ada kayak semacam bukit ya. Bukit ini yang akan kita papas gitu, kita habisin. Jadi nanti itu gunanya untuk ini. Di sini ada ada loading dock nembus sampai belakangnya, terus sampai masuk ke areal ini, camping ground. Oke. Jadi nanti pintu masuknya restoran. Jadi ini restoran nih yang warnanya hijau. Ini restoran area. Nanti pintu masuknya itu ini setelah dipapas kita masuk dari sini. Terus kita ke atas gini atau ke bawah. Nah, di sini nanti ada kayak semacam food court area ya untuk makanan tradisional. Nanti di sini nanti ada stand, mungkin rada modern boleh, tapi khusus stand ya. Jadi kalau untuk restonya kita harus punya ciri khas makanan lokal lah istilahnya, yang terkenal lokal gitu mungkin itu. Terus ini juga nanti resto ini ada ininya, di sini ada tempat duduk di samping sungai gitu. Jadi sambil dengerin gemercik sungai bisa duduk di sini. Di sini nanti ada kita kasih kursi gitu. Oke. Terus selanjutnya kita bergerak lagi ke atas. Jadi nanti di sini tuh ada tiketing. Di daerah sini ada tiket. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk masuk ke areal Cibetik ya, Cibetik Riverside ini. Jadi di situ kita kasih kenakan charge tiket misalnya Rp5.000 atau Rp7.000. Oh ya, sebelumnya lupa. Nanti di area restoran ini juga terdapat indoor playground, misalnya kursi pijat dan lain-lainnya yang istilahnya ikut menambah total omsetnya nanti ke depan. Oke, ini coba kita masuk ke area ini. Jadi di sini masih berupa mungkin nanti kita kasih finishing batu alam ya. Jadi ini bukan skybridge, ini masih rendah. Mungkin dari tanah itu naik hanya 15 cm. Ini areal sini. Terus areal awal di sini ada yang rada bulat gini, ini untuk area selfie area. Terus nanti di sini rencananya ada kolam ikan gitu, kolam ikan. Ini musola. Jadi di sini nanti ada kayak semacam perempatan ya. Ada semacam perempatan. Jadi kalau ke atas ini area villa ini villa sini villa. Terus kalau ke kanan ini ke areal jadi di situ ada taman rusa, seperti itu taman rusa. Kalau ke bawah nih ke areal yang bawah nanti kita jelasin. Oke. Sebentar. Nah, jadi di sini itu areal khusus rusa. Jadi rusanya itu kita lepas aja gitu. Jadi selain menambah gimmick, juga areal itu juga nggak terlalu mahal ya, nanti buatnya. Pengunjung nanti juga bisa diperbolehkan ngasih makan kepada rusanya itu, tapi dengan catatan makanan itu yang kita jual juga, misalnya wortel kah atau apa seperti itu. Jadi nanti rumah rusa ini juga terkoneksi dengan rumah burung. Jadi di bawahnya itu ada rumah kandang. Ini rumah kandang itu persis kayak yang ada di Tangerang. Jadi kita bisa masuk ke kandangnya gitu.
Jadi tapi bukan burung yang di darat kayak di Tangerang kan burung darat, ini kita bisa masuk ke kandang burung. Jadi kandang burung yang istilahnya bisa bisa terbang nih di daerah sini. Jadi nanti kayak ada sky bridge tapi di dalam sangkar burung gitu. Misalnya nanti begini ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Terus tembusnya nanti ke sini. Gitu. Nanti tembusannya ini masuk ke rumah kandang. Jadi ini tuh rumah kandang gitu. Jadi di dalam rumah kandang ini masih bisa pilihan sih. Misalnya Pak Edi mau kemarin dia bilang latihan bercocok tanam atau emang latihan untuk memberi makanan pada hewan, ini bisa dilakukan di areal ini. Misalnya ini tapi areal kandang bersih ya, maksudnya bukan kandang kotor, jadi khusus untuk hanya ngasih makan atau apa begitu. Ini terkoneksi lagi dengan ini baru mulai tinggi nih, sky bridge ini hampir selevel dengan ini. Jadi turunnya yang dari awal sini sampai sini tuh hanya sedikit gitu, ada beberapa trap aja gitu, atau cuman elevasi mainnya bukan trap tangga. Oke. Terus kita areal ke kiri. Areal kiri ini di sini untuk playground, area playground tapi yang berbayar gitu. Areal playground yang berbayar. Jadi di sini tuh ada kayak semacam ini mini outbound ya, tapi khusus anak-anak, mini outbound. Terus di sini ada rumah edukasi. Jadi rumah edukasinya tuh edukasi sains. Edukasi sains. Terus di sini ada taman lalu lintas. Nanti kita sediakan sepeda di sini. Nah, yang paling bawah ini ada kereta, nanti kita ada kereta-kereta ini. Ada kereta yang pakai rel gitu. Kereta pakai rel. Tapi masuk ke sini pokoknya masuk ke areal ini berbayar lagi. Misalnya 10.000 atau 15.000 gitu. Misalnya mau masuk ke sini nanti kita contreng kan, misalnya pakai RFID atau pakai gelang PVC itu nanti kita tandai. Jadi maksudnya satu anak, satu gelang, satu kali masuk. Sama seperti ini juga. Ini juga gitu. Jadi sistemnya pakai gelang yang dicoret atau pakai RFID, hanya satu kali tap. Satu kali tap bayarnya misalnya 15.000 atau 10.000 itu, jadi berbayar lagi. Jadi kalau mau masuk ke sini berbayar lagi. Misalnya dari sini awal ini pos ini bayarnya 5.000, kalau misalnya mau masuk ke sini lagi bayar misalnya tambah 10.000 misalnya begitu. Oke, terus kita ke areal bawah sekarang. Areal bawah sini tadi dari perempatan sini, ini tadi kan kandang. Sini ada playground yang berbayar. Ini kita ke areal bawah sekarang. Oke. Nah, areal bawah ini sini yang warnanya rada pink. Ini di sini ada waterpark area. Ini tuh jadi waterpark area nih. Sebatas ini lebarnya, waterpark area. Ini kalau luasannya kurang lebih 3.000-an ya, 3.000-an. Tadi udah saya ukur 3.000-an. Itu 3.000-an. Di sini cukup untuk kurang lebih 3 kolam renang, slide, ember tumpah dan permainan lainnya. Oke, kita beranjak lagi ke bawah. Nanti ada akses dari sini yang melewati waterboom terus ke bawah. Tapi ini akses dari sini ini tidak bisa kemari gitu. Jadi kita tutup gitu. Jadi aksesnya hanya begini. Ini aksesnya hanya sampai sini saja. Jadi dari sini ke sini pun tidak bisa nembus, tidak bisa. Jadi hanya dari sini ke sini sampai sini yang warna orange. Oke, saya jelaskan yang orange. Yang areal orange ini kurang lebih 3.000-an juga. Ini tuh areal untuk rumah kaca. Ada rumah kaca misalnya di sini. Terus di sini juga ada pembibitan bunga, nanti ada hidroponik dan semacamnya gitu. Jadi di sini apa ya istilahnya, ada beberapa ini juga tanaman yang kita tanam yang akan disupport untuk restoran nanti ke sana. Itu. Jadi nanti di sini juga kita ada ternak ikan.
ternak ikan, jadi aquaponik ya, aquaponik ternak ikan. Ikannya juga akan kita gunakan nanti untuk restoran seperti itu. Nah, oke, kita beranjak ke kanan dulu ya. Oke, tadi kita dari depan. Dari depan ini kalau kita selusurin, di sini ada loading dock. Ini loading dock yang masuk sini ke belakang villa. Terus nah, pintu masuknya di sini untuk loading dock. Nah, ini loading dock sampai sini. Ini pintu masuk untuk loading barang ya. Loading barang. Kalau misalnya camping ground, ini camping ground kan arealnya ini. Ditambah juga yang ini, ditambah ke sini. Jadi sampai memanjang ke sini. Ini areal camping ground semua nih segini. Itu. Ini masuknya dari mana? Oke, sebentar. Masuknya itu kita pisah dari yang lain, jadi aksesnya itu dari sini. Aksesnya dari sini masuknya. Itu. Jadi akses masuknya dari sini masuk. Nah, ini mentok, jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, kita coba ke kiri, ini ke areal camping ground. Ini jadi ada belokan ke kiri. Ini belokan ke kiri, ini emang untuk camping ground, jadi untuk jalannya camping ground. Tapi ini khusus pejalan kaki. Khusus pejalan kaki. Nanti untuk parkirnya, parkir camping ground itu sudah disediakan ini untuk mobil di sini. Dan untuk di sini untuk areal sepeda motor. Gitu. Lumayan luas juga, lumayan. Oke, kita telusurin lagi. Jadi pintu masuknya sampai sini, jalan kaki sini. Nah, ini pintu masuknya di sini camping ground. Jadi di area camping ground ini di daerah sini nanti kita misalnya dibuatkan untuk hall di sini untuk orang-orang berkumpul ya. Untuk orang-orang berkumpul, hall ini tertutup mungkin ya. Jadi nanti ada hall indoor, ada hall outdoor gitu. Ini yang indoor di atas gitu. Terus untuk yang di daerah sini, ini emang dekat kali saya sengaja. Mungkin di sini nanti gunanya untuk MCK ya. MCK karena nanti banyak orang, misalnya 200 orang yang kemari, jadi kita harus perbanyak untuk ininya ya, tempat untuk MCK-nya gitu. Di daerah sini MCK kita perbanyak. Di sini juga MCK gini misalnya. Itu kita perbanyak untuk toiletnya. Gitu. Terus untuk areal sini, jadi ini tuh sebenarnya areal ini, areal di sini nih, ini rada cekung gitu ya, rada cekung ke sini gitu. Nah, ini fungsinya nanti di sini kita akan buatkan hall yang seperti ini, yang seperti itu, outdoor gini, outdoor. Nah, di sini nanti bisa dikasih api unggun atau di mana nanti, pokoknya di area sini. Untuk activity outbound atau juga activity camping menyalakan api unggun gitu. Nanti untuk ininya di mana? Untuk orang-orang campingnya. Nah, untuk camping saya ada pikiran di areal sini. Jadi ini lumayan luas juga dari sini ke sininya. Itu kurang lebih 17 meter. Jadi asiknya camping ground kita ini gini. Jadi kita sediakan space untuk camping ini sepanjang ini ya, sepanjang ini gitu. Juga nanti sebenarnya masih bisa
ini juga pikirkan juga. Mungkin ada beberapa spot juga yang di sini bisa untuk digunakan camping ground. Tadi misalnya hall yang kita pindah ke daerah sini gitu bisa ya untuk camping ground ini untuk camping ground gitu. Tapi nanti jadi camping groundnya itu kita akan kasih titik-titik nih, misalnya titik 1 boleh di sini untuk berkemah, titik 2, 3 gitu dan seterusnya. Misalnya ini titik 4, titik 4, 5 gitu. Seperti itu jadi pengaturannya. Oke, yang daerah sini ya coba kita jelaskan. Jadi di sini ini ada daerah sini nih ada tempat untuk pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah yang dimana kalau misalnya wisata menghasilkan limbah berupa apa, anorganik atau organik, itu nanti kita akan pisahkan. Kalau yang organik nanti kita masuknya ke sini. Ini untuk pengolahan biogas. Jadi misalnya buah-buahan, sisa-sisa makanan nanti kita masukkan ke sini untuk diolah menjadi biogas yang akan digunakan. Gasnya itu nanti akan kita gunakan untuk di restoran. Kalau yang misalnya yang anorganik, plastik ini akan kita akan ini di sini, proses di sini. Entah di press, entah apa, nanti akan diproses di sini. Dan hasilnya pun ada nilai ekonomisnya tentunya. Kalau anorganik ya, misalnya plastik di press pun ada nilai ekonominya, sama seperti ini. Jadi istilahnya sampah pun di sini jadi nilai ekonomi gitu. Oke, tadi kan ke sini jalan ke camping ground, areal panahan, areal pokoknya outbound, apa kegiatan outdoor. Nah, yang sini ada satu lagi, yang gate ini, yang ke bawah ini. Jadi ini gate untuk khusus para eksekutif. Jadi emang sangat private sekali kita buat, kita sediakan. Jadi jalannya itu menyusuri pinggir-pinggir wahana dan sampailah misalnya di daerah ini. Ini misalnya kita bisa jadikan berapa ini ya, berapa tempat gitu, misalnya 6 apa 8 space. Yang ini kan posisinya nih, posisi ini tuh rada di atas ya. Jadi khusus orang-orang yang membawa mobilnya ingin langsung ke tempat tujuan penginapannya gitu. Di sini misalnya 10 lah, ini kurang lebih 1000 meter persegi, misalnya jadi 10 villa. Villanya kita buat tingkat biar nggak sempit gitu, bisa 12 pun bisa ya, nanti tergantung permintaan dari investor gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada masukan silakan.